Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, bab 1 ayat 1 sampai ayat 4, dilanjutkan bab 4 ayat 14 sampai ayat 21. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu adalah benar. Dan kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberi kitab Nabi Yesaya. Dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh karena ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberita tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan Minggu Biasa ketiga tahun C berdasarkan Injil Lukas bab 1 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan bab 4 ayat 14 sampai 21. Tema renungan minggu ini adalah hari ini sabda Allah digenapi. Saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Biasa ketiga tahun C. Dalam Injil yang kita dengarkan membawa kita kepada momen penting dalam pelayanan Yesus dari awal karyanya. Dalam Injil Lukas bab 4 ayat 14 sampai dengan ayat 21, Yesus membaca gulungan kitab suci Nabi Yesaya di sinagoga dan mengumumkan bahwa nubuat ini telah digenapi. Pernyataan ini tidak hanya berani, tetapi juga menjadi dasar misi penyelamatannya. Sekurang-kurangnya ada 3 hal penting yang dapat kita pakai sebagai permenungan renovatif batin kita menurut bacaan Injil Lukas
bab 4 ayat 14 sampai ayat 21 yang barusan kita dengar hari ini. Yang pertama, kuasa Roh Kudus dalam karya Yesus. Dalam ayat yang ke-14 sampai ayat ke-15, kita mendengar bahwa Yesus kembali ke Galilea dengan kuasa Roh Kudus. Saya ulangi lagi. Dalam ayat 14 sampai dengan ayat 15, kita mendengarkan bahwa Yesus kembali ke Galilea dengan kuasa Roh Kudus. Ini menunjukkan bahwa setiap langkah dalam hidup dan karya Yesus selalu didasarkan pada tuntunan Roh Allah. Saudara, sebagai pengikut Kristus, kita juga dipanggil untuk hidup dalam kuasa Roh Kudus. Dalam tantangan hidup sehari-hari, apakah kita melibatkan Roh Kudus untuk memandu pikiran, memandu perkataan, dan memandu tindakan kita? Yang kedua, kabar baik bagi semua orang. Ketika Yesus membaca kitab Nabi Yesaya, Yesus menyatakan bahwa Dia diutus untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, membebaskan orang tertindas, dan memulihkan penglihatan bagi orang buta. Kabar baik ini adalah tanda kasih Allah yang tidak memilih-milih. Yesus datang untuk semua orang, terutama mereka yang berada di pinggiran masyarakat, orang yang terpinggirkan dalam lingkungan sosial. Kita juga dipanggil untuk menjadi pembawa kabar baik dalam keluarga, di tempat kerja, atau dalam komunitas. Apakah kita sudah menjadi saluran kasih Allah, terutama bagi mereka yang membutuhkan? Yang ketiga, hari ini adalah waktunya. Yesus mengakhiri bacaan kitab suci dengan menyatakan, pada hari ini, genaplah nas ini. Saya ulangi lagi, pada hari ini, genaplah nas ini. Pernyataan ini menegaskan bahwa keselamatan bukan hanya janji untuk masa depan, tetapi sesuatu yang dimulai hari ini. Saudara, hari yang menyelamatkan hidup kita adalah hari ini, bukan besok, bukan kemarin. Hari yang menyelamatkan hidup kita adalah hari ini atau saat ini. Sebagai umat beriman, kita sering menunda-nunda untuk melakukan hal yang benar, entah itu memperbaiki hubungan, melayani sesama, atau bertobat dari dosa. Injil hari ini mengingatkan kita bahwa hari ini adalah saat yang tepat untuk bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Injil hari ini mengingatkan kita bahwa Yesus adalah penggenapan janji keselamatan Allah. Yesus hadir untuk membawa pembaharuan dan harapan bagi semua orang. Kita sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk melanjutkan misi Yesus, yaitu membawa kabar baik dan hidup dalam kuasa Roh Kudus. Marilah
kita membuka hati untuk firman Allah hari ini dan menjadikan nyata dalam hidup kita, karena hari ini adalah saatnya kita menjadi saksi-saksi Allah. Semoga Tuhan memberkati.